untuk bab trigonometri, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi jangan lupa nanti ini dicatat di buku tulis masing-masing, jangan lupa dikasih nama, kemudian di-upload di link tugas dan kerjakan soalnya. Terus karena ini satu bab sudah selesai, berarti untuk minggu depan saya akan mengadakan ulangan, jadi silahkan nanti ulangannya soalnya pilihan ganda, tapi saya harap kalian jangan asal ngeklik, benar-benar dikerjakan. Nah, yang akan saya keluarkan nanti semuanya sudah saya ajarkan dari awal bab trigonometri sampai ini nanti rumus jumlah dan selisih. Boleh buka buku nggak apa-apa mengerjakannya, tapi coba kerjakan sendiri-sendiri ya. Coba kerjakan sendiri-sendiri untuk mengukur kemampuan kalian masing-masing. Oke, langsung kita ke materinya. Yang pertama untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus. Langsung saja kita ke rumusnya ya. Jadi untuk sin jumlahnya itu rumusnya ini. Nah, kayak gini. Untuk sin jumlah dan selisih itu rumusnya sama. Sin cos kosin, kan rumusnya ini sama. Sin cos kosin. Bedanya gini aja nandainya. Kalau yang kan ada nanti kan ada sin ada cos. Nanti selanjutnya ada cos. Nah, untuk menandakannya kalau yang ditanyakan sin berarti nanti awalnya pasti dimulai dengan sin. Dan kalau sin itu selang-seling, sin cos kosin ya. Ini sin cos, ini kosin. Kemudian tandanya ini kalau ditambah, kalau di sini jumlah, di sini juga dijumlah. Kalau di sini dikurangi, di sini juga dikurangi. Terus untuk sudutnya, kan sudutnya ada dua. Misalkan ini alfa sama beta. Berarti nanti ini tinggal diurutin alfa beta, alfa beta. Kalau AB ya AB, AB. PQ ya PQ, PQ gitu. Sudutnya jangan A B B, sudutnya harus urutan ya, A B selang-seling. Ini kalau sin ini juga selang-seling, jadi sin cos kosin itu ya. Sin cos kosin tandanya tetap, AB tanda ininya tambah kurang. Sin cos kosin tandanya tetap, AB gitu. Langsung ke contoh, nanti baru yang kosinusnya nanti. Contoh yang pertama, tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai sin 165 derajat. Jadi 165 ini kan nggak ada di tabel. Nah, jadi rumus ini tuh digunakan untuk menghitung nilai trigonometri yang tidak ada di tabel, yang bukan sudut istimewa. Terus jadi ini kan sin 165. Kita ubah bentuknya, boleh jadi penjumlahan, boleh jadi pengurangan, terserah kalian, jawabannya kan sama saja. Kalau di sini saya ubah jadi penjumlahan. 165 itu kan sama aja 45 ditambah 120. Boleh juga 210 kurangi 45, itu kan juga sama 165. Atau 135 tambah 30 juga sama. Jadi yang penting jumlahnya ini, dan yang di sini itu harus ada di tabel atau sudut-sudut istimewa, atau boleh yang ada di kuadran 2, 3, dan 4. Yang penting itu nanti hasilnya ada sudut istimewanya ya. Jadi terserah kalian mau penjumlahan atau pengurangan, angkanya mau berapa, yang penting ini nanti yang pecahannya ini harus sudut istimewa ya. Jawabannya nanti sama, mau berapapun yang kalian pakai di sini. Nah, ini kan sin jumlah ya. Kalau sin jumlah itu tadi ini kan sin, berarti awalnya sin, dimulai dari sin. Sin itu selang-seling, sin cos kosin, terus di sini tandanya tambah, berarti sini tambah kosin. Sin cos kosin selang-seling, terus sudutnya AB. Nah, berarti sini jadinya kan sin cos kosin. Sin cos kosin, sudutnya ini 45 sama 120. 45 120, 45 120. Terus tinggal
kita cari di tabel. Tapi kan kalau 120 ini itu di tabel nggak ada karena bukan kuadran 1, berarti dicari dulu 120 itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu rumusnya 180 kurangi alfa yang nilainya positif itu sinus. Nah, sekarang ini kan ada sin, ada cos. Cari sinnya dulu, 120 itu kan 180 kurangi 60. Karena sinnya positif, berarti tetap jadinya sin 60. Jadi sin 120 itu setengah akar 3. Ini sinnya. Sekarang cari cosnya. Sama, berarti 180 kurangi 60 ya. Nah, di sini kan yang positif sin, berarti otomatis cosnya itu negatif. Jadi di sini jawabannya negatif cos 60 derajat. Jadi cos 120 derajat itu sama dengan negatif setengah. Nah, terus ini kita masukkan ke sini. Sin 45 itu kan di tabel setengah akar 2. Masukkan setengah akar 2, cos 120-nya ini negatif setengah. Nah, kalau ada negatifnya biasanya kelirunya itu negatifnya nggak terbawa, hati-hati kalau ada negatifnya. Terus ini cos 45 setengah akar 2 di tabel juga. Terus sin 120 ini setengah akar 3. Tinggal dikalikan pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. Ini positif kali negatif jadinya negatif. Terus jadinya 1/4, ini akar 2 ditambah sama 1/4, 2 kali 2 4, terus akarnya dikali akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Nah, ini boleh disederhanakan. Jadi biasanya kalau pilihan ganda ini negatifnya nggak di depan, di belakang. Jadi boleh dibalik kayak gini. Jadi 1/4 akar 6 kurangi 1/4 akar 2. Nah, ini karena akarnya beda, akar 6 sama akar 2, itu jadi tidak bisa dikurangi. Yang bisa dikurangi atau dijumlah itu kalau bentuk akarnya sama. Ini boleh seperti ini, sudah selesai jawabannya. Boleh juga diubah bentuk jadi kayak gini. Ini kan sama-sama 1/4. 1/4-nya keluar dikalikan akar 6 kurangi akar 2. Boleh juga jadi pecahan. Jadi pecahan jadinya akar 6 kurangi akar 2/4. Ini kan sama aja, ini dikalikan 1 kan ajek ya, akar 6 kurangi akar 2. Kayak gitu. Jadi nanti jawabannya untuk bentuknya mengikuti pilihan ganda karena soalnya nanti pakai pilihan ganda. Terus contoh yang kedua, ini agak panjang jawabannya. Diketahui A adalah sudut tumpul, B sudut yang berada di kuadran 1. Sudut tumpul itu berarti kan lebih dari 90 derajat, berarti ada di kuadran 2. Terus kalau kuadran 1 itu kurang dari 90 derajat, berarti sudut lancip. Jika cos A sekian dan tan B sekian, tentukan nilai dari sin A kurangi B. Nah, kalau soal kayak gini, ini kan ada sudut A, ada sudut B, tapi ini itu tidak satu segitiga. Ini sendiri-sendiri, A sendiri, B sendiri. Nah, di sini kan diketahui A-nya sudut tumpul, tadi ya sudah saya bahas, sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat, berarti ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu yang positif sinnya ya, cos sama tannya negatif. Terus sudut B itu ada di kuadran 1, sudut lancip, berarti ini nanti positif semua. Terus nilai cos A negatif 2/3, cos A nya negatif 2/3, tan B nya 2,4, jadi dipisah, sudut A sama sudut B itu dipisah. Terus sekarang kita gambarkan segitiga siku-siku. Untuk sudut A nya dulu, misalkan sudut A nya di sini. Nah, di sini kan yang diketahui cos A, cos itu rumusnya sami. Cos itu rumusnya sami. Nah, sudutnya kan di sini, depannya kan yang ini miring ya, ini otomatis miring, berarti ini samping. Nah, berarti sami itu kan sampingnya 2, miringnya 3, jadi sampingnya 2, miringnya 3. Kalau ada negatifnya itu tidak perlu dimasukkan ke segitiga keperhimpunan. Jadi ini untuk menentukan kuadrannya ya, nilainya ya. Terus ini kan berarti yang belum diketahui sisi depan. Kalau sisi miring sudah diketahui, berarti dikurangi sisi miring kurangi sisi yang lain yang diketahui. Ini yang diketahui samping. Berarti depannya sama dengan akar
3 kuadrat kurangi 2 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 2 pangkat 2 itu 4, tinggal dikurangi akar 5. Nah, akar 5 ini kan nggak bisa diakar lagi, berarti ketemu depannya akar 5. Jadi, kan nanti yang dipakai di rumus kan cuma ada sin sama cos ya. Di sini cosnya sudah ada, berarti kita tinggal cari sin. Sin rumusnya depan bagi miring sin demi. Depannya akar 5, miringnya 3, berarti akar 5 per 3. Sudah ketemu sin sama cos untuk yang sudut A. Sudut A sudah selesai. Sekarang ke sudut B. Sama, ini juga digambar segitiga. Tapi ini kan diketahuinya bentuknya desimal, berarti kita buat pecahan dulu. 2,4 itu sama aja 24 per 10. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadi ini 12 per 5. Terus taruh di segitiga, misalkan sudut B-nya di sini. Nah, tan itu kan rumusnya desa, tan desa, berarti depannya 12, sampingnya 5. Depannya itu kan depan sudutnya. Terus berarti sini 12, terus sampingnya sini 5. Jadi tinggal cari miringnya. Kalau cari miring, miring itu sisi terpanjang, berarti dijumlah. Jadinya akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan ini 12 pangkat 2, 144, 5 pangkat 2, 25. Tinggal dijumlah jadi akar 169. Akar 169 itu 13. 13 kali 13 ya. Kemudian, kalau ini kan yang diketahui tan. Yang dipakai kan sin sama cos. Berarti cari dua-duanya karena belum ada. Berarti cari sin dulu. Sinnya sin B, sin demi. Depannya 12, miringnya 13. Sin sudah ketemu, tinggal cari cos. Cos rumusnya cosami, samping bagi miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Udah ketemu sin sama cos. Ini karena tidak cukup, saya lanjut ke slide berikutnya. Pindah slide. Nah, tadi kan sudah ketemu sin A, cos A, sin B, sama cos B. Berarti langsung yang ditanyakan adalah sin A kurangi B. Yang ini dapat dari yang tadi ya. Sin A kurangi B rumusnya ini kan awalnya sin ya. Berarti sama dengan sin itu selang-seling, sin cos sin. Terus tandanya mengikuti, dikurangi. Sudutnya AB, AB. Sin A tinggal masukkan, ini sin A kan akar 5 per 3. Berarti jadi di sini akar 5 per 3. Terus cos B ini 5 per 13. Dikurangi cos A, negatifnya negatif 2 per 3, negatifnya jangan lupa ditulis, dikalikan sin B, 12 per 13, terus tinggal dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 5 kali 5 itu tidak bisa dikali ya, jadinya 5 akar 5 per 3 kali 13, 39. Terus ini negatif dikalikan negatif jadinya positif, 2 kali 12, 24, 3 kali 13, 39. Jadinya sin A kurangi B itu sama dengan, nah ini kan penyebutnya sudah sama, tapi ini satu ada akar, satu nggak ada akar. Berarti tidak bisa dijumlah, jadinya tetap kayak gini, 5 akar 5 tambah 24 per 39, atau mau dibalik boleh, jadi 24 tambah 5 akar 3 per 5 akar 5 per 39. Ini jawabannya. Oke, lanjut ke rumus jumlah dan selisih untuk kosinus. Nah, kalau tadi untuk sinus itu kan selang-seling ya. Kalau untuk kosinus, kalau sin dimulainya dari sin. Kalau cos ini juga dimulainya dari cos. Tapi kalau sin itu kan selang-seling, sin cos sin. Kalau cos itu sejenis cos sin sin ya. Terus untuk tandanya kalau sin kan mengikuti, kalau cos itu kebalikannya. Kalau yang di sininya positif berarti di sini dikurangi. Kalau di sini dikurangi berarti di sini ditambah. Jadi tandanya kebalikannya. Sudutnya sama AB AB. Oke? Jadi sin itu sin cos sin, cos itu cos sin sin. Sin tandanya mengikuti,
cos tandanya dibalik gitu. Ini harus hafal 4-4-nya ya, jumlahnya 4, selisihnya 2, cosnya ada 2. Oke, terus langsung ke contoh. Sebenarnya sama konsepnya, cuma beda di rumusnya aja. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari cos 75. Sama, 75-nya diubah jadi perkalian atau penjumlahan dari sudut istimewa yang ada di tabel. 75 saya ubah jadi penjumlahan 45 tambah 30. 120 kurangi 45 juga boleh, atau berapapun, yang penting hasilnya 75 dan bilangannya itu sudut istimewa, itu nggak apa-apa, jawabannya bakalan sama berapapun yang kalian pakai, asal tidak salah hitung ya. Terus cos tadi rumusnya itu diawali dengan cos ya, cos, terus tandanya dibalik, jadinya ini tambah berarti jadi min, cos sin, sudutnya AB, jadinya di sini cos sin, ini tambah, ini kurang, terus sudutnya 45 30, 45 30, langsung ini kan nggak ada yang selain kuadran 1, berarti ini langsung aja ke tabel. Cos 45 itu setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, kurangi sin 45 setengah akar 2, sin 30 1/2. Tinggal dikalikan, atas kali atas, bawah kali ke bawah. Ini kan tinggal 1/2 kali 2 4, akar 2 kali akar 3 6, kurangi 1, ini 4/4 akar 2. Ini sama, tidak bisa dikurangi karena akarnya sama, berarti jadinya seperti ini boleh, atau jadi pecahan juga boleh. Contoh terakhir masih sama, jadi ini seperti yang contoh kedua dari rumus jumlah dan selisih sinus ya tadi ya. Jadi di sini nanti kalian kalau mengerjakan soal ini yang diketahui sin costanya itu kan nggak mesti, belum tentu ya. Jadi jangan kalian terpacu ke contoh harus sama persis kayak di contoh, enggak. Kalian intinya harus tahu konsepnya. Kalau yang diketahui sin demi, berarti kalian cari sampingnya. Yang diketahui cos sami, berarti kalian cari depannya. Kalau yang diketahui tan itu tan desa, berarti kalian cari miringnya. Intinya harus ketemu nilai sin dan cos untuk mencari yang ditanyakan. Nah, di sini yang diketahui kan P sama Q sama-sama di kuadran 1, malah lebih kepenak. Kuadran 1 itu semuanya positif ya kan, nggak ada yang negatif. Ini juga kuadran 1. Nah, di sini yang diketahui sin P 20/29, terus cos Q 8/17. Kalau tadi kan tan, di sini nggak diketahui tannya, jadi kalian jangan berharap nanti soalnya kan sama persis yang diketahui dengan dicontoh ya. Jadi harus tahu konsepnya. Urutannya itu belum tentu sini diketahuinya yang pertama itu sin semua, belum tentu. Bisa sin, bisa cos, bisa tan. Ini juga di sini bisa sin, bisa cos, bisa tan ya. Terus yang ditanyakan ini ada 2 ya. Langsung gambar segitiga siku-siku wajib. Ini sudut P misalnya, sin itu rumusnya demi, depannya itu sini ya, depannya 20, miringnya 29, tinggal cari sampingnya. Kalau miringnya sudah ada berarti dikurangi, jadi akar 29 kuadrat kurangi 20 kuadrat sama dengan 29 kali 29 itu 841 kurangi 400, dikurangi jadinya 441. 441 di akar itu 21 ya. Terus berarti sini kan 21. Nah, di sini sudah ada sin. Yang dicarikan sin sama cos yang wajib ada. Ini sudah ada sin, berarti tinggal cari cos. Cos rumusnya cos sami, berarti samping bagi miring. Sampingnya ini samping 21 per miringnya 29. Sudah ketemu sin sama cos. Sekarang kita ke sudut Q. Gambar segitiga lagi. Sudut Q di sini yang diketahui kan cos. Cos sami, rumusnya samping bagi miring. Sampingnya 8, ini kan depannya sini ya, berarti sampingnya di bawah.
sampingnya 8, miringnya 17. Terus tinggal cari depannya, berarti kalau miringnya sudah ada dikurangi juga. 17 kuadrat kurangi 8 kuadrat, jadi 17 kali 17 itu 289 kurangi 64, tinggal dikurangi, hasilnya akar 225. 225 itu 15. Jadi kalau kalian nggak hafal ini akarnya, boleh pakai pohon faktor. Ini biar tidak terlalu panjang, saya langsungan saja ya. Pohon faktor sudah pernah saya ajarkan. Di sini 15. Di sini yang diketahui cos, sudah ada cos ya, berarti tinggal cari sin. Sin demi, depan per miring. Depannya 15, miringnya 17, jadi sinnya 15 per 17. Sudah ketemu sin dan cos. Lanjut. Tadi sudah ketemu ini. Sin P, cos P, sin Q, dan cos Q. Yang ditanyakan kan cos jumlah sama cos selisih. Sekarang kita hitung yang jumlah dulu. Ini cos berarti awalannya cos. Cos itu sejenis, jadi cos sin sin. Cos sin sin tandanya dibalik. Sudutnya PQ. Langsung cos P 21 per 29 dikalikan cos Q 8 per 17 kurangi sin P 20 per 29 sin Q 15 per 17. Terus dikalikan 21 kali 8 itu 168. Ini dikali 493 kurangi ini 20 kali 15 300, ini dikali 493. Terus ini kan penyebutnya sudah sama, ini enggak ada akarnya, jadi bisa dikurangi ya. 168 kurangi 300 itu negatif 132 per 493. Sudah ketemu untuk cos jumlahnya. Sekarang cari yang cos selisihnya. Rumusnya sama, cos sin sin, cuma beda di sini tandanya. Ini tambah jadi kurang, ini kurang jadi tambah. Berarti kita substitusinya angkanya sama ya, karena ini sama. Kecuali nanti kalau yang ditanyakan sin, itu kan rumusnya beda. Ini jadinya cos P ini 21 per 29, cos Q 8 per 17 ditambah sin P 20 per 29, sin Q 15 per 17. Ini dikalikan jadi 168 per 492 ditambah 300 per 493. Terus dijumlah, jadinya ini penyebutnya sudah sama, langsung dijumlah jadinya 468 per 493. Ini nggak bisa disederhanakan. Jadi sudah ketemu jawabannya, cos jumlah dan cos selisih. Oke. Untuk materi ini dan untuk bab ini sudah selesai. Silahkan dicatat yang lengkap sampai akhir. Apalagi soal contoh yang kedua ini yang lumayan panjang, kalian harus nulisnya per langkah biar nanti untuk belajar lebih mudah. Kalau misalkan mau dikasih keterangan juga tidak apa-apa, biar kalian lebih memahami catatan kalian sendiri. Minggu depan jangan lupa ulangan, boleh buka buku, yang penting kerjakan sendiri-sendiri. Tolong meskipun soalnya ABCan dikerjakan, benar-benar dikerjakan, jangan cuma asal ngeklik, asal milih ya, asal milih pilihan gandanya tok. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something different about that smile you wear, girl.